Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah Bank Oritan 1. Kali ini kami akan membahas tentang manajemen letter dan client representative letter. Dosen pengampu mata kuliah ini Ibu Elsa Fitri Amran, SE MM MSI. Anggota kelompok 5 yang pertama Anissa Nurhakimah, yang kedua Ega Prioli Putri, yang ketiga Hidayatul Fikri. Berikut sepokok pembahasan kita pada materi kali ini, yaitu pengertian manajemen letter yang baik, manfaat manajemen letter, pengertian client representative letter, kegunaan dan isi client representative letter, contoh manajemen letter dan client representative letter. Pengertian manajemen letter. Manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik, ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya atau diaudit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendali intern perusahaan, baik material maupun immaterial weakness yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan, disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP atau kantor akuntan publik. Menurut Whittington, O'Reilly, dan Kurt Panley, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk perbaikan kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntansi publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendali intern perusahaan. Di samping untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntan publik seandainya di kemudian hari kelemahan pengendali intern mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. B. Manajemen letter yang baik. Dalam membuat manajemen letter, perlu diperhatikan beberapa hal penting agar dihasilkan suatu manajemen letter yang baik dan efektif. Manajemen letter harus tepat waktu, sehingga perusahaan masih sempat melakukan perbaikan dalam pengendalian intern. Jika manajemen letter terlambat diberikan, kemungkinan besar kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern sudah mengakibatkan terjadinya kesalahan dan kecurangan yang merugikan perusahaan. B. Manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. C. Komentar dan saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan sesuatu yang surprise. Untuk itu, sebelumnya konsep manajemen letter harus didiskusikan terlebih dahulu dengan manajemen perusahaan dan bagian yang berkaitan dan dimintakan komentar dari manajemen. D. Manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan pos neraca dan laba rugi atau menurut hal-hal yang paling penting yang memerlukan perhatian khusus dari manajemen dan perlu penanganan secepat mungkin. F. Saran-saran yang diberikan harus sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. G. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen dan seluruh staf perusahaan atas segala bantuan dan kerjasama yang diberikan mereka selama akuntan publik melaksanakan pemeriksaan. C. Manfaat manajemen letter. 1. Untuk klien. A. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. B. Dapat mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan oleh manajemen letter. Kedua, untuk kantor akuntan publik. A. Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi pertama baik. B. Membuat manajemen perusahaan puas. Dan yang C. Menambah jumlah klien kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk
staf kantor akuntan publik. A. Kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. B. Mendapat banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam jenis perusahaan. Dan yang C. Mendapat kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter. D. Pengertian Client Representative Letter. Surat pernyataan langganan atau Client Representative Letter adalah surat yang dibuat oleh klien ditujukan kepada kantor akuntan publik yang berisikan pernyataan mengenai beberapa hal yang penting. Antara lain, pertama, bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, semua data seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Yang ketiga, penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan. Yang keempat, menyatakan ada atau tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan kredit yang diperoleh dari bank. Yang kelima, menyatakan ada atau tidaknya kewajiban bersyarat atau contingent liability bertanggal neraca. Yang keenam, menyatakan ada atau tidaknya transaksi-transaksi hubungan istimewa dengan perusahaan induk atau perusahaan afiliasi. Yang ketujuh, menyatakan ada atau tidaknya kejahatan penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh yang penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan. Poin E. Kegunaan dan isi Client Representative Letter. Yang pertama, kegunaan Client Representative Letter. Manfaat Client Representative Letter bagi kantor akuntan publik sangat besar. Misalnya, jika ternyata klien tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang disembunyikan kepada kantor akuntan publik, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan, lalu mengajukan tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan, sehingga tidak bisa disalahkan. Namun, jika akuntan publik tidak memiliki surat pernyataan langganan, maka ia bisa disalahkan dan harus membayar ganti rugi atau dicabut izin prakteknya oleh Menteri Keuangan jika terbukti lalai dalam melaksanakan tugas pemeriksaannya, sehingga merugikan pihak lain. Yang kedua, isi Client Representative Letter. Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan dalam SPAP, yaitu Peraturan Standar Audit Nomor 17, bahwa surat pernyataan langganan secara tertulis umumnya meliputi hal-hal berikut jika dimungkinkan: pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan. Kelengkapan dan tersedianya semua notulen rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Informasi mengenai transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa dan piutang atau utang antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. Ketidakpatuhan dengan pasal-pasal atau perjanjian kontrak yang mungkin berdampak terhadap laporan keuangan. Informasi mengenai peristiwa kemudian. Ketidakberesan yang melibatkan manajemen dan karyawan. Komunikasi dari instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan terhadap atau kelemahan dalam praktik laporan keuangan. Rencana atau maksud yang mungkin akan mempengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban.
pengungkapan saldo kompensasi atau perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas, dan pengungkapan line of credit atau perjanjian yang serupa. Pengurangan kelebihan atau keusangan persediaan menjadi nilai yang dapat direalisasikan. Rugi dari komitmen penjualan, hak atas aktiva, hak gadai atas aktiva, dan aktiva yang dijaminkan. Perjanjian untuk membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. Rugi dari komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. Pelanggaran hukum yang dampaknya harus dipertimbangkan untuk diungkapkan dalam laporan keuangan. Kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat yang harus diungkapkan. Tuntutan yang tidak diungkapkan meskipun telah diberitahukan kemungkinannya oleh penasehat hukum klien. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk pembelian saham, waren, konversi, atau persyaratan lainnya. Poin F. Contoh manajemen letter dan klien representative letter. Yang pertama, contoh manajemen letter, yaitu pada sisi kiri atasnya dituliskan tempat dan tanggal. Contohnya Yogyakarta 23 Maret 2009. Di bawahnya nomor. Contoh nomor KAK garing ML strip 14 garing 3 garing 2009. Selanjutnya yaitu hal. Dalam ini contohnya yaitu halnya temuan pengadilan pengendalian internal. Lalu yang terhormat pengurus kepada entitas, contohnya Grassroots Society Forum atau GSF. Tempatnya yaitu Aceh Barat. Dengan hormat. Lalu isinya, sebagian dari audit kami atas laporan keuangan Grassroots Society Forum atau GSF untuk proyek kerjasama dengan Kafut nomor INN 094 pengembangan kualitas pendidikan di Aceh Barat sebagai proses pembangunan kembali pasca tsunami. Kami telah mereview pengendalian internal GSF dan mencatat adanya kelemahan yang menurut pendapat kami perlu mendapat perhatian dari manajemen. Kami menyarankan kepada manajemen GSF untuk memberi nomor urut tercetak pada voucher-voucher yang digunakan. Penutupnya, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, orang yang membuat manajemen letter, Dr. Kumahalandi, MSI AK. Yang kedua, contoh klien representative letter. PT Mentari Indonesia, Malang 30 Maret 2015. Nomor lampiran perihal yaitu klien representative letter. Kepada yang terhormat, Kantor Akuntan Publik, Rafa dan rekan. Selanjutnya yaitu isinya, sehubungan dengan audit saudara atas laporan Mentari Indonesia untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang ditujukan untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Kami menegaskan bahwa sejauh keyakinan dan pengetahuan kami, representasi berikut telah kami kemukakan pada saudara selama audit. PT Mentari Indonesia, tanda tangan dan stempel Anissa Nadia, tanda tangan Nurina Aulia. Oke, baik teman-teman semua, mungkin hanya ini materi kita untuk kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.